Pemirsa, di informasi pertama, para pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang kalang kabut saat dirazia petugas Satpol PP. Mereka masih nekat berjualan di tempat-tempat terlarang meski telah diberi peringatan. Penjual batagor ini hendak kabur saat mengetahui ada razia yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Para petugas yang panik ini meminta agar dilepaskan saat diikuti petugas. Petugas memberi tindakan yang tegas dengan mengangkut barang dagangan karena PKA yang telah beberapa kali melanggar. Razia sengaja digelar menyusul kembali meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di bulan suci Ramadan yang berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan para PKA dinilai menambah kesemrawutan Pasar Tanah Abang dan rentan menciptakan kerumunan warga. Pertama, kita sebagai Satpol PP kita nggak bosan-bosannya ya, selalu kita menghalau, karena juga itu udah wajib kita sebagai Satpol PP yang dimana melanggar perda 4 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Itu juga dimana kita juga tetap para PKL yang mungkin yang bandel tetap kita halau, ya kalau kita nggak halau kita tegakkan, kita tindak sesuai dengan perda 8 tahun 2007. Pada razia kali ini petugas hanya memberikan himbauan dan mendata PKA yang melanggar peraturan. Kedepannya petugas akan memberikan sanksi tegas bagi para pedagang yang membandel yang masih berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian bantuan sosial untuk pelaku UMKM di Subang, Jawa Barat berlangsung ricuh. Proses pencairan pun dihentikan dan dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan. Bank milik negara di Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat ini sejak pagi dipadati ratusan warga yang melakukan pencairan bantuan UMKM dari pemerintah. Saling berebut dan berkerumun tanpa menghiraukan protokol kesehatan, warga berupaya masuk ke dalam untuk bisa mencairkan dana 1,2 juta rupiah dari pemerintah. Mohon dengan sangat, hari ini mohon untuk dibubarkan dulu. Ya, udah. Petugas keamanan pun kesulitan untuk mengatur ratusan warga ini. Pencairan dana akhirnya dihentikan dan warga yang mengantre dibubarkan. Karena jumlah yang datang itu sudah melebihi kapasitas yang ada. Jadi udah sangat mengganggu daripada mungkin jalur lintas karena kita berada di pinggir jalan ya. Kemudian kita dari berkoordinasi dengan Bapak Endar, Kapolseknya Pamanukan, sehingga kita meminta bahwa untuk hari ini kita bubarkan. Rencananya proses pencairan dilanjutkan esok hari dengan pembatasan sebanyak 50 orang per hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan Juanda, iNews melaporkan. Dua aparat digerebek saat bersama wanita yang bukan istrinya. Di Klaten, Jawa Tengah, seorang polisi digerebek warga saat bertamu ke rumah wanita yang sedang ditinggal suaminya bekerja. Sementara, di Surabaya, seorang anggota Satpol PP digerebek saat selingkuh di sebuah hotel. Seorang polisi berpangkat Ibtu yang bertugas sebagai Wakapolsek Juwiring digerebek warga di sebuah rumah di Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah 10 April lalu. Warga menggerebek karena curiga adanya orang asing yang bertamu pada malam hari ke rumah seorang wanita yang sedang ditinggal suaminya keluar kota. Saat digerebek, sang anak juga sedang tidak ada di rumah. Oknum polisi ini sempat bersembunyi di kamar mandi lantai 2 rumah, namun akhirnya ditemukan. Warga pun memanggil keluarga kedua pihak serta polisi. Orang udah pulang, putra Ibu Meti sama istrinya Pak Diono hadirkan, sudah hadir semua. Saya ceritakan kronologisnya ke keluarga. Pak Diono mengakui saya suruh matur sendiri ke sini tujuannya apa. Dia mengakui kesalahannya, dan kesalahannya itu apa saya suruh bilang sendiri ke keluarga. Ada putra Ibu Meti, ada istrinya, dan disaksikan masyarakat. Menurut Kapolres Klaten, oknum polisi yang digerebek warga kini sedang diperiksa. Ia juga dinonaktifkan dari jabatannya.
Iya, lagi diperiksa sekarang ya. Belum bisa saya. Membenarkan aja deh. Lagi diperiksa. Membenarkan gitu. Lagi diperiksa. Sebentar, kan belum saya katakan lagi diperiksa ya. Nanti akan Sama provos ya. ya. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, tim dari Satpol PP bersama polisi menggerebek salah satu anggota Satpol PP yang diduga berselingkuh dengan wanita lain di sebuah hotel. Petugas datang setelah mendapat laporan dari istri oknum anggota Satpol PP berstatus honorer tersebut. Nanti kita proses sesuai aturan berlaku di dalam aturan kedinasan. Dan di dalam buku dari ini nanti ya kita laporkan pimpinan juga. Selanjutnya kebijaksanaan terhadap dari pimpinan kita nanti tetap kita proses. Setelah tertangkap basah di hotel, Satpol PP Kota Surabaya memastikan anggotanya tersebut diberhentikan. Sementara istri dan keluarga melaporkan perselingkuhan tersebut ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan pelaku penganiayaan perawat rumah sakit sebagai tersangka. Motif penganiayaan karena pelaku kesal, tangan anaknya berdarah saat korban melepaskan jarum infus. Jason Cakrawinata ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan perawat salah satu rumah sakit swasta di Palembang, Sumatera Selatan. Jason ditahan setelah diperiksa selama 6 jam oleh tim penyidik Polrestabes Palembang. Menurut polisi, tersangka mengakui perbuatannya didukung dengan barang bukti dan keterangan saksi. Motif penganiayaan karena pelaku emosi karena anaknya menangis dan tangannya mengeluarkan darah saat korban melepaskan jarum infus. Tersangka Jason mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Tersangka berharap korban mencabut laporan dan bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada dengan korban. Karena emosi sesaatnya, Jason terancam pasal berlapis terkait penganiayaan dan perusakan barang. Diakui pada sedikit kekerasan yang dilakukan kepada perawat, yaitu pemukulan 2-3 kali ke arah pipi, wajah, dan juga ketika perawat diminta untuk meminta maaf dan cara bersujud kepada Amanda, pelaku mendorong. Sebelumnya, Christina Ramauli, seorang perawat rumah sakit swasta di Palembang, Sumatera Selatan, ditampar dan ditendang oleh ayah pasien hingga mengalami luka fisik. Perawat dan security berusaha melerai, namun emosi pelaku semakin menjadi-jadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, korban penyekapan dan pencabulan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi didiagnosis tertular penyakit kelamin. Kami akan kembali sejenak, tetaplah di iNews Malam.